Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aulia Rahma dari kelas 11 PPLG 1 absen 5. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas portofolio mata pelajaran MP1A yang diampu oleh Bu Lulu. Nah, langsung saja. Jadi saya ini mengerjakannya itu menggunakan Google Colab. Karena bisa cari Google Colab ini di web. Sebelum kita mengerjakan challenge yang diberikan Bu Lulu, langkah pertama yang kita harus punya itu datanya. Data bisa kita cari di kaggle.com. Nah, banyak sekali di Kaggle ini data-data yang bisa kita pilih. Karena saya sudah mempunyai datanya, jadi langsung aja kita upload dulu nih datanya ke dalam Google Colab. Caranya itu klik icon file, terus klik yang upload. Nah, pilih nih datanya, terus habis itu di upload. Nah, ini penguploadannya sudah berhasil. Langsung aja kita import isi file yang ada di Genshin karakter ini. Caranya yaitu import pandas as pd. Nah, oh ya, kita ini sebelum mengimport kita harus menyalin dulu nih si filenya untuk dipastekan di URL. Nah, sini kita pastekan seperti ini. Setelah itu dl sama nah, jadi ketika kita mau mengimport sebuah file yang sudah kita upload, kita ini menggunakan URL. Nah, URL ini yang kita salin dari salin jalur tadi. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, di sini ada pd read CSV. Nah, jadi fungsinya itu untuk membaca isi file yang ada di CSV. Langsung aja kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini isi data yang kita pilih. Setelah kita mengimpor isi data filenya, langkah selanjutnya yaitu saya akan mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Lulu. Nah, untuk soal yang pertama yaitu menampilkan semua nilai nol pada setiap kolom. Nah, jadi kita disuruh menampilkan nilai nol ini pada setiap kolom. Setiap kolom seperti karakter name, star rating, region, vision, arcade, dan lain-lain. Nah, caranya itu seperti ini. df dot. Nah, ini ya. Ini itu cara untuk menampilkan semua nilai nol pada setiap kolom. Def ini yaitu singkatan dari data frame. Data frame ini. Is0 ini fungsinya untuk menghasilkan data frame yang menunjukkan nilai nol atau none dalam data frame. Nah, sum ini yaitu fungsinya untuk menjumlahkan nilai itu dalam setiap kolom. Nah, jika kita runkan, hasilnya akan seperti ini. Nih. Akan seperti ini. Nah, untuk nilai nol, region, dan arc ini, dia di sini ada data yang kosong atau tidak terisi sebanyak 11 dan 80. Nah, jadi 6 ini itu sama aja dia ini tidak memiliki data atau nilai. Nah, 6 ini artinya not a number gitu. Jadi tidak ada data atau nilai. Nah, jadi ini untuk challenge yang pertama, dan selanjutnya yaitu untuk challenge yang kedua. Challenge yang kedua kita diminta untuk mengganti nilai nol pada kolom region dan arcade dengan nilai paling banyak muncul pada kolom tersebut. Nah, ini langsung aja aku kerjakan dulu ya. Nah, untuk yang region. Nah, untuk yang arcade itu caranya itu sama seperti yang mode region ini. Jadi ini tinggal saya kopikan saja. Nah, ini tinggal saya kopikan, lalu kita pastekan. Nah, yang regionnya ini kita ganti menjadi arcade. Yang ini juga. Seperti ini. Selanjutnya bikin peringannya terlebih dahulu.
Nah, sebelum sayaran, di sini saya ingin menjelaskan dulu kenapa di sini ada df region. Nah, jadi df region ini fungsinya itu untuk mengakses kolom region dari data frame. Nah, mode ini fungsinya itu untuk mengembalikan nilai yang paling sering muncul di kolom region. Jika nilai modenya ini lebih dari 1, maka hanya mode pertamalah yang diambil dengan nilai 0. Gitu. Nah, di sini ada Vilna. Jadi Vilna ini itu ini Vilna. Nah, Vilna ini itu fungsinya untuk mengganti semua nilai 0 di kolom region dengan nilai mode region. Nah, InPlug ini fungsinya untuk menerapkan perubahan secara langsung pada data frame tanpa membuat salinan baru. Untuk penjelasan yang mode array ini sama aja seperti penjelasan mode region, yaitu df_array fungsinya untuk mengakses kolom region kolom array pada data frame. Ya, jadi untuk cara itu sama aja. Jadi yang print df.isNull dan .sum ini fungsinya untuk menghitung dan menampilkan jumlah nilai nol di setiap kolom setelah penggantian. Nah, maka jika di run hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk challenge yang kedua. Selanjutnya untuk challenge yang ketiga, yaitu kita disuruh untuk karakter region manakah yang memiliki nilai rata-rata start rarity tertinggi. Jadi kita mencari nilai rata-rata start rarity yang tertinggi pada region. Nah, di sini langsung aja saya akan mengerjakan terlebih dahulu. Sebelum saya run, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada df.group by regression. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom regression. Nah, star RT ini fungsinya yaitu untuk memilih kolom star RT dari setiap kelompok. Dan mem ini fungsinya yaitu untuk menghitung rata-rata star RT untuk setiap region. Di sini ada average star RT.idmax, idxmax. idxmax ini fungsinya yaitu untuk mengembalikan label indeks dari nilai maksimum dalam seri. Nilai maksimumnya itu maksudnya itu dalam seri si average star RT ini. Dalam konteks ini itu adalah region dengan rata-rata star RT tertinggi. Nah, untuk yang average star RT max ini tuh fungsinya untuk
mengembalikan nilai maksimum dalam seri average star RT, yaitu nilai rata-rata star RT tertinggi. Nah, di sini saya membuat sebuah print yang fungsinya itu untuk menampilkan region dengan rata-rata star RT tertinggi dan nilai rata-ratanya. Nah, langsung aja kita run. Nah, untuk hasil runnya yaitu region dengan nilai rata-rata star RT tertinggi adalah Snezh Naya dengan nilai 5.0. Untuk memastikan apakah benar Snezh Naya ini itu nilai yang tertinggi, caranya yaitu print dalam kurung average star RT. Nah, kita run. Nah, ini untuk hasilnya. Dan benar, Snezh Naya ini nilainya itu lebih tinggi daripada nilai yang lainnya. Nah, jadi ini penjelasan dari saya ya. Nah, itu tadi penjelasan dan pengerjaan soal yang diberikan oleh Bu Lulu. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila dalam penyampaian saya ini kurang jelas atau kurang benar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Nafisa Arifin dari kelas 11 PPLG 1 nomor absen 32. Nah, kalau saya sudah mengupload video ke YouTube, artinya ada tugas yang harus diselesaikan dan diupload ke dalam YouTube. By the way, ini video tugas pertama saya di kelas 11, jadi tepuk tangan dulu. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai salah satu library pada Python, yaitu Pandas. By the way, ini kita berkelompok, dan kelompok saya ada Ashifa Aulia Rahmah nomor absen 5, ada Mega Octaviana Putri nomor absen 20, dan yang terakhir ada Velove Fatia Nurkasia nomor absen 33. Nah, di sini tampilan awal untuk collabnya seperti ini ya guys, sebelum kita coding. Nah, karena kita akan menganalisis data, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport datanya. By the way, ini datanya berupa CSV ya guys, karena memang begitu ketentuannya, menggunakan CSV atau seperti tabel gitu. Nah, pertama-tama sebenarnya ada banyak cara ya guys, cuma yang saya kasih tahu yang simple aja, yaitu dengan cara manual, yaitu mengimport dari file manager. Oke, ya pertama, ini kalian udah pastikan kayak gini dulu ya. Terus kalau udah, kalian bisa menekan ini nih, file. Kalau udah, kita tunggu dulu. Nah, tunggu sampai seperti ini hasilnya. Kalau udah, kita bisa menekan ini. Terus kita cari file CSV mana yang akan kita gunakan, yang akan kita analisis gitu ya guys, ibaratkan namanya. Nah, kebetulan kelompok kami memilih data analisis dari Genshin karakter gitu. Kita pencet. Kalau ada muncul warning seperti ini, kita klik aja ya guys. Terus kita tunggu sampai muncul ada di sini. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sekarang kita akan mengimport data-data yang ada di dalam CSV ini ke dalam Google Colab. Gimana caranya? Ikuti dengan seksama ya guys. Pertama-tama, kita mengimport, kita tulis codingannya dulu sepertinya ya guys. Import pandas as pd. Terus kalau udah, kita ketik URL sama dengan, nah, ini kita, astaga, jangan diliatin dulu. Gini caranya guys. Pertama, kalian klik CSV yang tadi kalian pilih, terus kalian pencet titik 3 di samping. Kalau udah, kalian copy paste, terus kalian salin di sini, copy paste di sini gitu maksudnya guys. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke bawah, terus kita di sini membuat variabel dengan nama df. Nah, kita membuat data frame. Udah muncul guys, kita ketik manual aja ya, CSV dalam kurung URL. Oke, dan yang terakhir adalah df. Sebelum kita run, kita di sini jelasin dulu untuk masing-masingnya apa aja ya guys. Pertama, import pandas as pd. Di sini kita mengimport salah satu library dari Python, yaitu pandas. Nah, pandas ini tuh kayak semacam, kalau menurut saya itu kayak alat untuk menganalisis data gitu guys, untuk memasukkan sebuah data, menganalisis gitulah ibaratkan. Lalu di bawah ini kita membuat variabel dengan nama URL, yang dimana ketika isi dari variabel URL ini adalah kita masukkan alamat dari file yang kita upload tadi itu, yang CSV itu guys. Ini sudah tadi kita copy, terus kita salin ke sini. Jadi di sini kita memasukkan link file CSV-nya ke dalam variabel URL. Nah, kalau udah, di bawah ini kita membuat sebuah data frame. Data frame itu setahu saya kayak tabel gitu guys. Jadi kayak sebuah data dalam sebuah tabel. Ya, data analisis dalam sebuah tabel yang tadi ini yang. Nah, di sini kita dari codingan di sini itu tuh maksudnya tuh bukan program. Pandas itu membaca URL yang tadi kita masukkan ke dalam sini. Nih kan URL-nya adalah variabel yang kita buat di sini. Nah, lanjut di sini ada df. Nah, df ini singkatan dari data frame, yang dimana artinya ini itu untuk menampilkan data dalam bentuk tabel gitu. Coba kita run ya.
Nah, sudah muncul nih tabelnya ya guys. Jadi ini isi dari CSV yang di sini itu ada karakter name, star, rarity, region, vision. Ini kalau saya salah baca maaf ya, karena saya ini huruf able banget, membaca sesuai huruf yang tertera biasanya. Region, vision, arche, weapon type, release date, model, constellation, birthday. Terus ada ATK 120, ini apa sih nggak tahu. Dev 120, Ascension, Special Stat, Special 0, Special 1, Special 2, Special 3, Special 4, Special 5, dan Special 6. Jadi ini sih dari CSV yang tadi gitu guys. Oke, jadi ya, jadi ini data ini, coding ini adalah tujuannya untuk mengimport suatu data dari file manager. Oke guys, sekarang kita masuk ke challenge pertama kita, yaitu nomor 4 yang berbunyi, yang diinstruksikan kita di sini disuruh untuk mengganti value pada kolom release date dengan hanya berisi data tahun aja. Nah, jadi di sini nih seperti yang kalian lihat di sini ada release date yang berisikan tahun, bulan, dan tanggal, dan kita di sini disuruh mengubah untuk yang dimunculkan tuh hanya tahunnya aja gitu guys. Nah, caranya gimana? Di sini kita langsung aja kita pencet ini ya, plus code untuk menuliskan kodenya. Sebentar, tempatnya salah. Oke, kita plus code. Di sini kita tulis dulu tagar dan soal nomor 4-nya di sini kita copy paste aja biar nggak kelamaan. Nah, terus kita langsung aja ketik. By the way guys, untuk di sini itu bisa melalui AI ya, dan ini cukup membantu kita buat yang mungkin kita bingung kira-kira cara menyelesaikan masalah ini tuh gimana sih. Kita hanya perlu menuliskan perintahnya di sini, dan biasanya tuh AI itu otomatis akan memberi gambaran codingannya kayak gini guys. Tapi kita harus mengecek sendiri, kita juga harus ngecek gitu loh guys, karena nggak semua coding yang dimunculkan atau yang dibantu oleh AI itu benar dan sesuai dengan output dengan perintahnya. Jadi kita harus mengetahui apakah ini benar atau salah, atau bisa dibilang itu jangan terlalu bergantung dengan AI. Mentang-mentang kita dibantu AI bukan berarti kita jadi bergantung gitu pada AI ya guys. Di sini saya ketik dulu untuk codingannya, nanti akan saya jelaskan setelah saya selesai coding. Nah, apa sih nih? Saya cek dulu ya guys. The release date, itu the time, the release date, the release date. Sebentar, apa yang salah? Relasi date, the relasi date, titik year, the F. Oke, coba kita run ya, apakah sudah benar? Nah, sudah benar guys. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai codingan-codingannya. Nih, yang pertama adalah DF release date. Di sini tuh kita menyeleksi kolom data frame yang kita upload tadi itu, kita menyeleksi kolom release date karena perintahnya kita emang disuruh mengubah release date menjadi tahun aja. Nah, lalu untuk yang ini PD to datetime itu kita menyeleksi bagian datetime-nya atau kita menganalisis bagian datetime-nya. Jadi datetime ini apa sih? Datetime ini itu berarti waktu guys. Date itu tanggal dan time itu adalah waktu. Berarti tanggal dan waktu. Ini udah ada di dari Python-nya gitu ya guys. Jadi ini bukan intinya itu udah ada dari Python-nya langsung. Jadi kita hanya perlu mengetikkan datetime. Ini gampang untuk dimengerti ya, karena ini adalah tanggal dan waktu. Dan di sini kita menyeleksi di bagian release date. Lalu yang di bawahnya ini kita masih menyeleksi di release date, yang dimana kita ini menampilkan release date tapi hanya year-nya aja, yang dimana arti year-nya adalah tahun, sedangkan DT itu artinya adalah date. Jadi DT itu singkatan dari date atau mungkin datetime mungkin ya, bisa jadi. Dari sini kita memunculkan year-nya, hanya year-nya aja. Dan ini DF yang terakhir itu penting banget ya guys, karena kalau nggak ada DF-nya itu biasanya error. Kenapa? Karena kita ini memunculkan hasil runningnya dalam bentuk apa sih? Nah, kalau kita tuliskan DF di akhir, maka yang muncul adalah bentuknya seperti ini, seperti tabel ya. Karena pada dasarnya DF adalah data frame yang bentuknya itu seperti tabel gitu. Jadi di sini pada bagian ini kita menyeleksi di bagian release date, kolom release date, yaitu pada datetime. Sedangkan untuk baris yang ini itu kita menghilangkan bulan dan tanggalnya. Jadi yang kita munculkan hanya year-nya aja, ditandai dengan dt.year ini. Dan untuk barisan yang terakhir adalah untuk menampilkan hasil running dalam bentuk data frame gitu guys. Semoga kalian paham. Dan ini sudah benar ya, yang muncul hanya tahun aja dan sudah sesuai dengan perintah dengan challenge yang diperintahkan gitu. Jadi saya anggap challenge nomor 4 ini sudah berjalan dengan mulus. Sekarang kita lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 5. Lanjut ke challenge kedua, yaitu nomor 5. Kita bikin kayak tadi sama, yaitu kita plus code dulu. Plus mana coba?
plus code. Terus kita salin lagi soalnya seperti nomor 5 ya. Kita salin di sini nomor 5. Kita copy paste aja. Pada tahun berapakah dari kolom release date paling banyak karakter menggunakan weapon type yaitu sword? Lalu tampilkan output hanya pada kolom karakter name, release date, dan weapon type. Jadi di sini kita disuruh mencari pada tahun berapa sih karakter yang paling banyak menggunakan weapon type sword. Jadi kita di sini akan menyeleksi bagian weapon type-nya dulu, yaitu mencari yang menggunakan sword. Ya, jadi yang pertama caranya adalah kita membuat variabel dengan nama sword df. Muncul guys. Tas beramat, tapi ini beda dikit. Di sini df weapon type. Di sini kita itu menampilkan dari sini memfilter guys. Mana coba? Mana oh tadi. Weapon type salah. Nah. Mana coba? Yaitu kita memunculkan swordnya aja. Terus kalau udah kita menggunakan mouse pakai bawah ke atas ya. Salah. Ini kita buat sendiri aja guys. Command bawah deh kayaknya deh. Here. Ini kita samain aja pakai yang di bawah. Apa namanya? Underscore. Sword df release value once. Lalu di sini result itu hasil ya guys. Result itu adalah hasil. Di sini kita memunculkan sword df terus sword df, lalu kita tulis lagi sword df-nya. Kenapa typo mulu? Maaf ya guys, hidup penuh dengan typo. Sword df yaitu kita bikin ini lagi, terus release date. Terus kalau udah di sini kita masukin variabel command year lagi. Terus kalau udah di sini kita bikin 2. Nah, di sini kita memunculkan output apa aja. Di sini ada karakter name, terus koma, terus ada apa nanti tadi? Ini ya, karakter name, release date, dan weapon type. Wait. Ini nggak usah pakai dan. Nah, begini. Terus kalau udah kita ke bawah, terus kita df result. TF guys, not DT. Yeay. TF result. Coba. TF result, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Error. Fine. Must command year. Oh walah, ini guys, astaga. Jadi kalau ngetik itu ngaruh banget. Nah, ngaruh sekali ya guys. Kalian kalau ngetik harus diperhatikan banget, karena kalau ngetik kalian bakal error kayak gini. Nah, ini udah benar. Pada tahun berapakah di sini muncul ya nih? Yang muncul adalah karakter name, release date, sama weapon type aja, nggak full semuanya dari awal sampai akhir tuh. Yang kolomnya tuh nggak semuanya dimunculin sesuai perintah. Yang muncul adalah karakter name, release date, dan weapon type. Lalu di sini diminta tahun yang tahun paling banyak karakter yang menggunakan weapon type sword. Dan di sini udah jelas sword semua ya, karena yang diminta adalah sword. Ini karakternya nih ada banyak sekali karakternya yang saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sword underscore df. Di sini kita membuat variabel baru dengan nama ini sword underscore df. Lalu di sini kita kita di sini tuh memfilter guys, kita mencari apa namanya data frame, tapi di bagian kolom weapon type kita mencari yang bagian sword. Jadi di sini kita menyeleksi yang muncul hanya swordnya aja di bagian weapon type gitu. Lalu yang kedua kita membuat variabel baru dengan nama most common year, yang dimana tahun paling banyak. Nah, di sini kita mengetik lagi variabel sword underscore df-nya, yaitu dari sini nih sword df-nya udah berjalan dari release date. Nah, sekarang kita ini mencari tahun yang paling banyak, yaitu yang ditandai dengan value underscore counts dan index max. Max itu berarti paling banyak gitu ibaratkan. Dan ininya value counts, index max ini tuh untuk menunjukkan yang paling banyak. Di release date nih, release date-nya tuh tahun ya. Kenapa kok nggak ada tanggal sama bulannya sih, padahal di awal tuh ada loh. Nah, kita kan sebelumnya udah ngubah ini guys, ini cuma jadi tahun doang. Jadi yang muncul di sini pun juga sama tahun doang, karena kita udah ngubah di challenge nomor 4 yang tadi gitu. Makanya di sini muncul tahun semua. Makanya di sini nggak ada keterangan tahun, di sini hanya release date, dan release date yang muncul di sini adalah tahun gitu. Di sini kita dicari yang paling banyak muncul, yaitu tahun 2020. Lalu di sini kita bikin lagi
variable result yang dimana di sini itu ada sebuah df lagi, di dalamnya ada sebuah df dari release date. Kita di sini memunculkan, sini kita tuh membuat format. Yang pertama muncul adalah ini di sini kita memasukkan karakter name, release date, dan weapon type-nya. Jadi di sini yang muncul hanya karakter name, release date, dan weapon type gitu. Yang pertama untuk memfilter di weapon type yang munculnya sword doang. Lalu yang kedua ini adalah mencari tahun yang paling banyak. Sedangkan yang ketiga adalah kita memunculkan hasil dari running codingnya yang muncul hanya kolom karakter name, kolom release date, dan kolom weapon type. Oke, apakah weapon type yang paling banyak digunakan oleh karakter dengan model medium female? Jadi di sini kita itu disuruh mencari weapon type apa yang paling banyak dipakai atau digunakan oleh karakter medium female gitu. Jadi caranya adalah mencet tab gitu, bisa nggak ya? Tapi ini video tutorial jadi kita harus manual gitu ya guys. Yang pertama kita itu membuat medium female df. Kita membuat variabel dengan nama medium female df yang isinya yaitu df. Ini kita menyeleksi medium female-nya dulu. Medium female itu ada di medium female tuh ini ada medium male, medium female-nya ada di kolom model. Berarti yang kita seleksi, yang kita filter adalah bagian modelnya itu guys. Baik. Nah, model dengan nama medium female. Oke, kalau udah lanjut, sekarang kita menyeleksi weapon count. Jadi weapon count itu kayak jumlah ininya loh guys, jumlah ininya. Ini kita salin lagi female df yang di atas, terus kita buka kurung, dalam kurung weapon type, terus weapon count medium female df, weapon type, terus titik value counts. Salah aja, terus ini typo terus ya guys, hidup perlu dengan typo. Terus di sini kita mengcoding weapon, kita membuat variabel terus weapon counts def. Oke, underscore ya guys, lupa mulu saya. weapon counts reset index. Terus kalau udah weapon columns, terus weapon type oh ya, econ nggak pakai s. Terus df result pd data frame dalam kurung weapon counts df, terus df result. Sudah, coba kita cek lagi. df result, semoga aja bentar ya guys. Error di bagian weapon counts df result pd data. Oh ya, ini nggak pakai ini guys, pakainya titik ya, maaf saya lupa. Nah, sudah benar. Seperti biasa selalu ada yang error karena hal-hal sepele ya, yang tadi kita salah huruf, yang sekarang salah simbol gitu. Emang kadang tutorial tuh emang kita harus teliti juga ya guys, karena ya namanya codingan harus teliti sekali. Oke, yang pertama di sini tuh adalah kita membuat variabel medium female df, yang dimana di sini kita itu menyeleksi, kita mencari medium female di kolom model gitu guys. Jadi kan medium female adanya di model kan. Nah, kita itu menyeleksi di kolom model yang isinya medium female tuh mana aja diambil gitu. Nah, terus untuk yang kedua di sini kita bikin weapon counts, yang dimana ini kita menyeleksi bagian weapon type dengan cara kita tuh menggunakan value counts atau mencari yang paling banyak ya. Kalau paling banyak tuh menggunakan value counts. Kita mencari nih dari medium female ini kira-kira dipakai weapon apa sih yang paling banyak digunakan tuh di weapon type. Kita cari yang paling banyak, makanya menggunakan value counts. Nah, jadi yang ini selanjutnya weapon counts underscore df ini kita ininya di codingan bagian ini tuh kita mengubah guys. Jadi awalnya itu bentuknya itu value. Kita mengubah dari bentuk value ini menjadi data frame.
Nih, kita membuat variabel weapon counts df, yaitu yang berisi weapon counts reset index. Kita ini menghapus indeksnya. Terus kita di sini kita ini bukan mengubah ininya, guys. Enggak, benar. Jadi kita di sini membuat sebuah kolom. Kita membuat kolom dengan judul weapon type dan count. Ini seperti yang kalian lihat di sini. Kolomnya yang muncul itu namanya weapon type dan count. Jadi di sini tuh tujuannya untuk menamai kolom yang akan kita munculkan. Gitu. Lalu di sini df result yaitu hasilnya ya, hasil runningnya yaitu pd data frame yang berisi weapon counts df. Yang ini guys, weapon counts df. Dan hasilnya yang ini df result itu hasilnya adalah data frame gitu ya, data frame result. Jadi yang ini itu untuk mengonversi hasil value counts menjadi data frame. Lalu untuk yang ini itu tujuannya untuk menampilkan data frame hasil. Jadi yang ini itu saya kasih spasi dulu, biar kalian no. Nah, ini untuk mengonversi hasil value counts menjadi data frame. Di sini kita mengubah value counts dengan nama count ya guys nih. Dan untuk weapon type tetap weapon type gitu ya, namanya weapon type. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini tuh yang menggunakan ini tuh semuanya medium female ya. Emang di sini tuh medium female-nya dari sananya nggak bisa muncul guys, cuma bisa memunculkan weapon type dan jumlahnya doang, count-nya doang. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa weapon type yang paling banyak digunakan oleh karakter medium female adalah sword, yaitu dengan jumlah 14. Ini sudah urut dari yang paling banyak ya, sesuai yang tadi saya bilang. Ini urut dari yang paling banyak menggunakan value counts gitu guys. Jadi value counts itu untuk mengurutkan dari yang paling banyak. Jadi untuk challenge pertama, 2, dan ketiga sudah selesai. Alhamdulillah selesai juga guys untuk portofolio Maple MP ini, dan semoga kita semua mendapat nilai yang memuaskan. Ya, jadi saya sudah memberikan tutorial terkait bagaimana cara mengimport pandas ini, mengimport data CSV yang tadi. Lalu di sini kita memasukkannya ke dalam collab. Lalu di sini kita mengerjakan 3 challenge, yaitu nomor 4, 5, dan 6. Ini untuk nomor 4 sudah dijelaskan, untuk nomor 5 sudah dijelaskan juga, dan nomor 6 yang terakhir sudah dijelaskan juga. Dan saya paham, kalian semua paham, dan saya harap kalian semua paham gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.